مخلصا له الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin rahimakumullah, beserta jamaah pengajian Masjid Mukhlisin Lahuddin. Bulan yang lalu tidak ingat jadwal dan tidak ada yang mengingatkan. Dan biasa kalau malam Senin dan malam Jumat, tiga adalah menyolatkan dan yang kelima menguburkan. Bagaimana halnya jika tidak ada air untuk memandikannya? Nah, salah satunya adalah diwudukan ya, diwudukan dulu. Nah, pertanyaannya bila memang tidak ada air, lalu bagaimana? Dan bukan masuk dalam kategori syahid yang sudah kita sampaikan sebelumnya, sebab orang yang meninggal dalam keadaan syahid itu tidak mesti dimandikan. Tidak mesti dimandikan, tidak harus dikafani, artinya tidak wajib untuk dikafani, bahkan langsung disolatkan dan dikuburkan dengan menggunakan pakaian yang digunakan di saat dia syahid itu. Terlebih lagi syahidnya di medan perang. Nah, tapi bagi jenazah yang umum, yang bukan dalam kondisi yang syahid tadi itu, atau kemudian juga dalam kondisi yang memang tidak memungkinkan untuk dimandikan, seperti umpama dia remuk karena tergilas oleh kendaraan, umpama itu kan agak susah untuk dimandikannya. Dan tidak ada air untuk memandikannya, maka boleh tidak ditayamumkan. Itu tayamum. Para ulama relatif sepakat untuk mengatakan bahwa jika tidak ada air, maka boleh ditayamumkan. Oke. Jadi mayat itu hendaklah ditayamumkan. Dasarnya adalah memang ayat yang sifatnya umum dalam surat An-Nisa 43 yang menyebutkan falam tajidu ma'an fatayammamu. Jika kalian tidak memperoleh air, maka hendaklah bertayamum. Jadi menggunakan ayat umum ini. Umum karena memang ini bisa digunakan untuk bersuci pada umumnya, bersuci untuk sholat, gitu. Dan termasuk juga sebagai pengganti ketika memang tidak ada air untuk memandikan jenazah. Ayat ini bisa digunakan sebagai ayat yang umum. Nah, sementara Rasul bersabda untuk menguatkan ayat yang tadi, menyebutkan ju'ilat liyal ardo masjidan wa tahuron. Dijadikan tanah bagiku sebagai masjid dan untuk pembersihan. Jadi tanah itu bukan hanya digunakan untuk mendirikan bangunan, termasuk di dalamnya adalah masjid. Bahkan ada kaidah yang menyebutkan kullu ardin masjidun, bukan hanya untuk mendirikan masjid untuk beribadah, tempat sholat, tetapi juga dia dikategorikan alat untuk pembersih. Nah, tentu saja yang dimaksud adalah pembersih dari hadas. Jadi pembersih dari hadas. Sebagai pengganti air tadi untuk mandi atau kemudian wudhu untuk hadas. Soal kalau membersihkan najis, model darah pakai tanah juga agak susah, enggak hilang semua. Tapi yang dimaksud adalah hadas. Begitu juga ditayamumkan jika tubuh akan bertambah hancur dan terpisah-pisah seandainya dimandikan. Kayak tadi umpama karena dia meninggal kena kecelakaan, jadi begitu yang tubuhnya
berceceran, remuk, terpisah-pisah yang tidak memungkinkan untuk dimandikan pakai air, maka boleh ditayamumkan. Boleh ditayamumkan. Juga wanita yang meninggal di tengah laki-laki asing, atau laki-laki yang meninggal di tengah wanita-wanita asing, yang tidak memungkinkan untuk dimandikan karena memang dia berada di tengah-tengah orang asing, baik laki-laki maupun juga wanita, katanya maka boleh ditayamumkan karena memang kondisinya darurat. Sebetulnya tayamum ini menggunakan tanah ini kan sebagai pengganti air. Satu di antara alasannya adalah karena kondisi darurat. Bukan hanya karena tidak ada air, tetapi karena kondisinya darurat. Jadi itu. Kondisinya darurat. Di antara karena dia sakit, memang yang tidak memungkinkan untuk kena air, bukan karena tidak ada air. Memang yang menjadi faktor utamanya adalah tayamum itu dibolehkan bila memang tidak ada air. Tapi tidak hanya itu. Nah, kalau ada orang juga tidak memungkinkan menurut dokter, umpama dia tidak boleh kena air penyakitnya, maka kondisi itu kondisi darurat, maka boleh untuk ditayamumkan. Nah, termasuk juga jenazah ini, jika dia umpama laki-laki itu berada di tengah-tengah umpama wanita asing, atau kemudian juga yang wanita yang berada di tengah-tengah laki-laki asing, itu karena kondisinya darurat dan tidak memungkinkan. Dia bermata biru, lalu kemudian umpama dia meninggal di daerah mana gitu, yang wilayahnya asing. Asing artinya tidak ada orang yang dikenal, bukan keluarganya gitu, dan tidak kenal gitu, maka boleh ditayamumkan. Diriwayatkan dari Makhul oleh Baihaqi, juga oleh Abu Dawud dalam kumpulan hadis-hadis mursalnya, bahwa Nabi SAW bersabda, "Iza matatil mar'atu ma'ar rijal laisa mahum imra'atu ghairuha wa rujulu ma'an nisa laisa ma'hunna rujulun ghairu fa innahuma yumammani wa yudfanani wa huma bimanzilati man lam yajidil ma." Jika seorang wanita meninggal di lingkungan laki-laki hingga tak ada wanita lain, itu lingkungan laki-laki asing tadi dan tidak ada wanita lain, atau laki-laki di lingkungan wanita-wanita di mana tak ada laki-laki lain, maka adalah mayat itu ditayamumkan, lalu dimakamkan. Kedua mereka itu sama halnya dengan orang yang tidak mendapatkan air. Dan itu. Jadi boleh ditayamumkan. Jika tidak ada wanita lain, wanita yang meninggal di tengah laki-laki dan tidak ada wanita lain itu, dan tidak ada mahramnya di sana, ya, tengah-tengah laki-laki asing, maka boleh tayamumkan. Begitu juga sebaliknya, laki-laki di tengah wanita-wanita asing, itu, maka dia boleh ditayamumkan. Lagi-lagi memang karena kondisinya darurat. Dan hendaklah yang mentayamumkan wanita itu muhrim yang terlarang kawin dengannya. Jika tidak ada muhrim, maka laki-laki asing dengan memakai secari kain yang dibalutkan ke telapak tangannya. Jadi tidak boleh bersentuh langsung. Jadi kalau ada wanita, maka wanita sebetulnya. Tapi kalau tidak ada wanita, maka boleh laki-laki, tetapi tidak boleh bersentuhan langsung. Jadi harus pakai sarung tangan. Nah, ini mazhab Abu Hanifah dan Ahmad. Sedangkan menurut Malik dan Syafi'i, jika di antara laki-laki itu terdapat seorang muhrim yang haram kawin dengannya, hendaklah ia memandikan mayat itu, karena ini adalah seperti laki-laki bagi muhrim tersebut mengenai soal aurat dan khalwat. Kalau memang ada mahramnya di situ, ada keluarganya, ya maka sebetulnya kewajiban keluarga kan. Dan menurut Imam Malik
dan Imam Syafi'i, maka dia tetap dimandikan oleh mahramnya itu. Tuh. Pada buka Muwassawwa diceritakan dari Imam Malik bahwa yang mendengar para ulama mengatakan bila seorang wanita meninggal dan tak ada wanita yang akan memandikannya, begitupun tak ada muhrim atau suami yang akan menyelenggarakan itu, adalah ditayamumkan. Jadi cukup tayamumkan saja, yaitu dengan menyapu muka dan kedua telapak tangannya dengan tanah. Selanjutnya beliau mengatakan, sebaliknya bila laki-laki meninggal dan tak ada orang di sana kecuali wanita, maka adalah mereka mentayamumkannya pula. Kartosnya bagusnya. Ya, begitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, boleh tidak suami memandikan istri atau sebaliknya? Para fuqaha sependapat atas bolehnya wanita memandikan suaminya. Nah, kemarin sudah kita sampaikan siapa sebetulnya yang lebih afdol, yang lebih berhak untuk memandikan jenazah itu, kemarin sudah kita sampaikan. Itu adalah keluarganya, ahlinya. Gitu, ahlinya. Nah, termasuk juga suami atau kemudian juga istri masuk ahlinya itu. Sebab dia kategorinya dia punya kekaitan mahram karena keterkaitan pernikahan. Okay. Jadi boleh. Hal ini didasarkan oleh hadis yang dibawakan oleh Aisyah, diriwayatkan oleh Aisyah, lawistaqbaltu min amri mastadbartu ma qasalan nabiy sallallahu alaihi wasallam illa nisa'uhu, rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Hakim. Jika saya menghadapi sesuatu urusan, tidaklah akan saya abaikan, tidaklah yang memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali para istrinya. Nah, jadi hal ini didasarkan bahwa wanita boleh atau istri boleh untuk memandikan suaminya, itu didasarkan pada hadis ini bahwa di antara yang memandikan Rasul dulu itu adalah para istrinya. Gitu. Istrinya yang memandikannya. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang boleh tidaknya suami memandikan istrinya. Nah, kalau istri memandikan suami, dan relatif sepakat. Tapi ada perbedaan pendapat berkenaan dengan suami boleh tidak memandikan istrinya. Oke. Jumhur ulama membolehkannya. Jadi sebagian besar ulama membolehkan suami memandikan istrinya. Oke. Berdasarkan riwayat Daraqutni dan Bukhari dalam Ali, bahwa Ali memandikan Fatimah. Nah, jadi dasarnya suami boleh memandikan istri itu dasarnya adalah bahwa Sayyidina Ali dulu memandikan Fatimah istrinya. Nah, juga didasarkan sabda Rasul juga kepada Aisyah, laumutti qabli la ghasaltuki wa kafantuki, kata Rasul. Rawahu Ibnu Majah. Seandainya engkau meninggal sebelumku, kata Rasul kan, kepada Aisyah, tentulah akan saya mandikan dan saya kafani, kata Rasul. Nah, ini dasar sebagai juga penguat yang membolehkan, ulama yang membolehkan suami memandikan jenazah istrinya. Sementara golongan Hanafi berpendapat tidak boleh suami memandikan istrinya. Seandainya tak ada orang kecuali suami, hendaklah ia mentayamumkannya, kata golongan Hanafi. Ini kalau tidak ada wanita lain, gitu kan, yang
memandikan, yang akan memandikan jenazah istrinya itu yang ada hanya dia, suaminya, boleh, tetapi dengan ditayamumkan. Jadi tidak boleh dimandikan dengan tayamumkan. Nampaknya ini seperti dalam kerangka untuk agar tidak melihat aurat si wanita itu langsung. So, kalau memandikan kan dia kan harus dibuka seluruhnya. Itu dalam rangka untuk menjaga auratnya. Menurut golongan Imam Hanafi itu, maka dia hanya boleh ditayamumkan dan tidak boleh dimandikan oleh suaminya itu. Gitu. Nah, hanya memang pendapat golongan Hanafi ini tadi dibantah oleh hadis-hadis tadi. Jadi hadis-hadis yang tadi dibacakan itu mematahkan pendapat golongan Hanafi ini. Intinya lebih kuat boleh laki-laki memandikan, suami memandikan istrinya. Nah, bagaimana kalau wanita bukan mahram, wanita memandikan laki-laki anak kecil? Ya, kalau dewasa nggak boleh kan? Nggak boleh. Memandikan anak kecil, tapi anak kecilnya laki-laki gitu. Menurut Ibnul Munzir, semua ulama yang dikenal telah ijma, kata dia, bahwa wanita boleh memandikan anak yang masih kecil meskipun itu laki-laki. Meskipun itu laki-laki. Jadi boleh. Selanjutnya kita bicara tentang berkenaan dengan kain kafan. Hukumnya bahwa mengafani mayat itu adalah wajib. Ya, wajib. Yang apa saja yang dapat menutupi tubuhnya walau hanya sehelai kain. Jadi kewajiban itu apa saja, kain apa saja yang bisa menutupi tubuh jenazah itu meskipun dengan hanya sehelai kain. Sehelai kain. Nah, karena memang hukumnya adalah fardu kifayah. Nah, lalu pertanyaannya, kainnya seperti apa? Yang pertama, kainnya memang hendaklah bagus. Meskipun memang istilah bagus itu menjadi sangat relatif. Bagus dalam makna dia bersih, kemudian bisa menutupi seluruh tubuh. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Qatadah, juga oleh Tirmizi, menyatakan sebagai hadis hasan. Rasulullah SAW bersabda, "Iza waliya ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu." Jika salah seorang di antaramu menyelenggarakan saudaranya, hendaklah ia memilih buat kain kafannya yang baik. Jadi pilihlah kain yang baik. Ya, artinya jangan asal-asalan gitu. Yang kedua, hendaklah putih warnanya. Jadi diutamakan kain yang warna putih. Ini berdasarkan riwayat oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Ibnu Abbas, pakailah di antara pakaian-pakaianmu yang putih warnanya, karena itu merupakan pakaianmu yang terbaik, dan kafanilah dengan itu jenazah-jenazahmu. Jadi memang kita kenal bahwa Rasul memang suka dengan warna yang putih. Karena Rasul juga menganjurkan untuk
mengenakan pakaian yang putih. Sebab yang pakaian yang putih itu pula dalam hadis ini disebutkan itu adalah warna yang digunakan untuk mengafani jenazahmu. Ulah hidung, ulah berem gitu. Warna-warna yang mencolok. Tapi pertanyaannya, boleh nggak warna lain jika tidak ada yang putih? Nah, itu kan sebetulnya hanya lebih utama. Yang putih itu diutamakan. Jika masih ada yang putih, pakai yang putih. Tapi kalau tidak ada yang putih, ya boleh warna apa saja. Boleh warna apa saja. Jangan karena ingin bagus gitu, lalu pakai batik gitu. Nah, batik yang warna-warni, kayak begitu, apalagi warna yang mencolok. Kemudian 3, hendaklah diasapi dengan kemenyan dan wangi-wangian. Berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Ahmad dari Jabir, juga oleh Hakim. Iza ajmartumul mayyita fa ajmiruhu salasan. Jika kamu mengasapi mayat, maka asapilah 3 kali. Jadi diasapi itu digarang gitu ya. Kita kan jarang-jarang diasapi itu. Dan Abu Sa'id, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas mewasiatkan agar kain kafan mereka diasapi dengan kayu cendana. Mungkin biar wangi. Soalnya mungkin diasapi itu dengan kayu cendana, mungkin dengan agar wangi. Kemudian yang kedua, bisa jadi biar kuman-kuman mungkin ya yang ada di nempel di kain itu bisa mati. Yang keempat, bagi laki-laki hendaklah 3 lapis, sedangkan bagi wanita 5 lapis. Jadi kainnya kalau laki-laki 3 lapis, kalau perempuan 5. Jangan tanya kenapa beda, laki-laki 3, perempuan 5. Saya sendiri juga belum menemukan jawaban yang pastinya. Paling hanya sekadar mereka-reka saja mungkin. Mereka-reka nggak tahu ilmiah atau tidak ilmiah sebetulnya jawaban rekaan itu. Kalau laki-laki mungkin berbeda struktur tubuh, anatomi tubuh antara laki-laki itu dengan perempuan. Nah, mungkin kalau laki-laki tidak terlalu baunya tidak terlalu semenyengat perempuan. Mungkin ya, tapi ini juga belum hanya kira-kira aja. Tapi dari sisi positifnya sebetulnya bahwa kenapa perempuan itu lebih banyak itu dalam kerangka untuk menghormati. Bagian itu menghormati wanita, kan? Sebab aurat wanita itu lebih banyak dan lebih harus dipelihara ketimbang laki-laki. Gitu. Lamun lebih bau itu hanya kira-kira aja gitu ya. Sehingga ya tetarucingan. Kunaon cenah lamun mayat sok heuras jeung bau. Nah, tapi itu mah tetarucingan heureuy. Kunaon heuras jeung bau cenah, sebab lamun heuras mah turunan ti bapakna, lamun bau turunan ti ibu cenah. Tapi heureuy gitu mah. Nah, hal ini diriwayatkan oleh hadis oleh jamaah dari Aisyah, Nabi SAW dikafani dengan 3 helai kain putih mulus yang baru tanpa kemeja dan surban. Pokoknya 3 helai kain aja gitu. Jadi tidak ada lagi kemeja yang harus ditutupkan gitu, atau kemudian harus pakai dililit dengan sejenis sorban gitu, bentuk sorban. Tidak begitu. Berkata Tirmidzi, hal ini menjadi amalan bagi kebanyakan ulama dari kalangan sahabat Nabi SAW, juga bagi lainnya.
Lanjut beliau, berkata Sufyan Tsauri, mayat laki-laki dikafani dengan 3 lapis kain. Boleh juga sehelai kemeja ditambah 2 lapis kain lagi. Ya, jadi kan ada versi, jadi boleh pakai kemeja yang ini kan di dada, kemudian juga tutup ini. Nah, lalu yang masih kain yang utuh, itu kan 2 helai yang utuh, kemudian ditambah kemeja dan tutup sejenis anduk. Gitu. Jadi boleh begitu, kata Sufyan Tsauri. Nah, lanjut beliau, tetapi selembar kain pun cukup. Nah, jadi selembar juga cukup, kata Sufyan Tsauri. Hanya jika ada lebih utama 3 helai. Jadi 3 helai itu ya dalam kondisi normal, jika ada itu maka 3 helai. Tetapi kemudian jika umpama tidak mencukupi, tidak ada, maka 1 helai pun cukup. Gitu. Jangan maksa nepi kapasea kudu 3 gitu kalau memang tidak ada. Atau kemudian juga sulit, gitu kan. Di lembur di mana gitu. Itu kehabisan stok, tidak cukup umpama 3 helai gitu. Kudu ke kota hala berjam-jam gitu dalam kondisi yang susah gitu. Ya nggak usah menyusahkan. Nggak usah menyusahkan. Jadi kalau hanya ada 1 helai pembahan itu cukup untuk menutupi, cukup 1 helai. Nah, tapi kalau ada maka lebih utama 3 helai. Ini juga merupakan pendapat Syafi'i, Ahmad dan Ishaq, dan kata mereka mengenai wanita hendaklah dikafani dengan 5 helai kain. Diterima dari Ummu Atiyah bahwa Nabi SAW telah mengulurkan kepadanya kain sarung, baju, selendang, dan 2 helai untuk pembalut tubuh mayat. Nah, itu wanita. Kebanyakan ulama yang kami kenal berpendapat bahwa wanita itu dikafani dengan 5 helai kain. Jadi kalau laki-laki tadi umpama tadi boleh 2 helai kain, lalu kemudian tadi ada baju dan surban. Sini surban. Nah, kalau perempuan juga boleh 2 helai di bawahnya, lalu kemudian ditambah dengan sarung, baju, selendang gitu. Ketiganya sarung, keempatnya baju, lalu kemudian juga selendang. Itu kemudian sudah dihitung 5. Gitu, sudah dihitung dengan 5 helai. Ya, segitu dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Sementara dibuka terkait dengan kapas haji itu kan tidak dibahas di situ. Iya. Sementara kita belum kain kapas itu dibalut dulu dengan kapas. Oke. Apakah cukup kain kapas aja tidak perlu pakai kapas atau karena kita Karena kebiasaan. Kapas gitu. Ya, saya belum menemukan ya, memang. Jadi belum menemukan di kitab ini, di kitab fikih ini berkenaan dengan juga harus ditutupi dengan kapas. Dengan kapas. Itu lebih ke mungkin tradisi kita ya. Mungkin tradisi kita, hanya memang menurut ulama ya, ulama yang berkembang di kita, paling tidak sebetulnya kapas itu bukan tutupi dengan kapas, tapi menutupi lubang-lubang yang ada itu dengan kapas. Telinga, kemudian hidung gitu. Dan tidak mesti semuanya juga harus ditutupi dengan kapas. Itu karena sebetulnya lebih pada tradisi, atau kemudian saya belum menemukan di buku ini. Sebab yang wajibnya adalah mengkafaninya, bukan mengkapasi. tapi mengkafani dengan kain gitu. Oke. Oke, ada yang lain? Ya, silakan.
Ya. Oke, ya kemarin pernah ramai ya berkenaan dengan Dorce ya. Apakah dia diperlakukan sebagai laki-laki atau kemudian sebagai perempuan karena sudah transgender. Oke. Dalam Islam itu kalau nggak salah pernah ya disampaikan ada istilah zakar, ada istilah unsa berdasarkan jenis kelamin. Tapi yang ketiga disebut dengan khunsa. Nah kalau zakarun itu laki-laki, jenis kelamin laki-laki. Kalau unsa itu jenis kelamin perempuan. Ini jelas jenis kelaminnya. Itu kan jenis kelaminnya. Nah tapi ada yang yang tengah-tengah yang samar. Yang samar tadi itu antara kelaki-lakiannya dengan keperempuannya. Itu disebut dengan istilah khunsa. Khunsa. Kalau perempuan unsa dengan hamzah, kalau ini khunsa dengan kho. Khunsa. Nah, yang punya kelamin sebetulnya sumber khunsa itu punya kelamin ganda. Bukan. Disebut dengan kata khunsa itu bukan sifat, tapi pada jenis kelamin. Jadi ada orang yang kalau tadi udah jelas saklek ya, jenis kelaminnya laki-laki, eta barangna. Jadi jenis kelamin perempuan, eta jelas barangna. Tapi ada yang punya kelamin ganda. Itu, punya kelamin ganda. Itu disebut dengan istilah khunsa. Gitu. Nah, menurut ulama, apakah dia diperlakukan secara hukum itu ke laki-lakiannya atau ke perempuannya, gitu, atau gimana? Nah, kata ulama harus dipastikan dulu di antara dua bentuk jenis kelamin tadi itu yang lebih dominan. Jadi perlakuan hukum terhadap orang yang seperti itu harus dilihat jenis kelamin mana yang lebih dominan. Ya, sebut umpama yang gampang itu adalah dia buang air, kencing, gitu, kencing. Itu yang lebih dominan itu jalan untuk mengeluarkan air kencing itu jenis kelamin yang mana? Gitu. Jika yang lebih dominan itu adalah jenis kelamin laki-lakinya, gagangna anu keluar teh keluar cai tina gagang, berarti yang dominan laki-laki. Gitu. Tapi kalau aratina liangna eta berarti yang lebih dominan adalah perempuan. Bukan persoalan sifat, sebab kalau persoalan sifat juga semakin rumit, Pak. Sebab ada yang laki-laki ke wanita-wanitaan, ada yang wanita ke laki-lakian sifatnya. Jadi yang menentukannya itu bukan sifatnya, gitu. Tetapi jenis kelamin dia yang lebih dominan, fungsinya memfungsikan jenis kelamin yang lebih dominan itu yang mana, gitu. Oke. Nah kalau Dorce itu kan karena memang awalnya adalah laki-laki, tapi kemudian transgender, operasi berubah jenis kelamin secara medis, lain alami. Tingkumaha tah. Nyapikeun gagangna terus sedikit gitu, melek lalu ganti. Nah kalau itu tidak masuk kategori khunsa, Pak, karenanya memang kemarin itu jadi selang pendapat. Karena jenis kelamin asal dia adalah laki-laki, maka mesti diperlakukan sebagai laki-laki. Ada yang mendasarkan jenis kelamin pengakuan dia di akhir. Dia meninggal mengaku sebagai wanita karena sudah transgender. Tetapi hukum itu kan harus mendasarkan hukum asal.
Pak, secara fikih yang kuat itu adalah yang asal. Bukan yang ujung, bukan yang akhir, tapi yang asal. Sehingga muncul kaidah fikih adalah al-aslu qawiyun. Yang asal itu yang lebih pokok. Al-aslu makana ala makana. Jadi hukum itu tetap sesuai dengan awalnya, gitu kan? Seperti apa? Gitu. Bukan mayakun, tapi makana. Oke. Jadi gitu, Pak. Jadi pastikan dulu jenis kelamin yang dominannya yang mana. Maka dia secara hukum dia diperlakukan sesuai dengan jenis kelamin yang dominan. Gitu, bukan pengakuan dan sifatnya. Baik, mangga Pak Otong. Yang saya tanyakan itu, apakah ada fikih khusus untuk unsa? Karena pertimbangan saya itu bukan hanya kaitan dengan masalah nikah, tapi apakah yang ada kaitan dengan masalah pembagian baris? Iya. Karena kira-kira fikih unsa itu. Ayah, ini cecer mendakannya. Secara ini kata nampaknya belum, tapi memang itu memang mesti dipikirkan ya. Memang ada fikih unsa. Jadi fikih khusus yang berjenis kelamin ganda, yang unsa. Kayak kalau berkenaan, jadi di hukumnya itu sebetulnya nyelip-nyelip di hukum umum. Ya, yang unsa itu karena itu adalah kasus khusus, biasanya itu nyelip-nyelip di kajian umum. Di kajian umum. Tapi lebih bagus sebetulnya kalau memang ada khusus ya, fikih unsa gitu. Fikih unsa. Bahasa kitanya nggak tepat juga, sebut dengan bencong. Aduh. Seperti itu Pak Haji, Bencong itu bukan unsa. yang meninggal seperti Lucinta Luna mau nikah juga, itu kan laki-laki, tapi memang sudah bentuknya juga perempuan gitu. Ya. Tapi tidak akan bisa hamil, Pak. Yang dibuat-buat, jenis kelamin yang dibuat-buat itu tidak akan berfungsi dengan benar. Tidak akan berfungsi seperti memang alami. Dorce nepi kayana nggak punya anak, meski pernah kawin. Bisa dipastikan mereka yang transgender itu, umpama laki-laki kemudian jadi perempuan, kemudian dia menikah dengan laki-laki, kecil kemungkinan untuk punya anak, karena memang rahimnya tidak disediakan untuk anak, mengandung anak. Karena kan beda struktur, beda anatomi gitu kan, beda anatomi. Perempuan ada indung telur dalam rahimnya. Kita kan tidak ada laki-laki indung telur. Indungnya telur sama ayah. Indung telur buat penyimpanan. Nah, karena memang tidak punya indung telur, maka tidak mungkin dia punya anak. Kecuali kalau dalam film aneh. Oh ya. Ya. Itu berbeda hal, berbeda dengan LGBT. Kalau LGBT itu karena memang gaya hidup atau kemudian penyakit.
Itu lebih pada penyakit sebetulnya LGBT. Khunsa itu bukan LGBT. Bukan. Khunsa itu memang dia secara alamiah, secara fisik dia lahir dengan kelamin ganda. Itu khunsa. Ya, yang LGBT itu kan beda. Karena LGBT itu ya gay gitu, laki-laki senang dengan laki-laki atau homoseksual, atau kemudian lesbian kalau perempuan sesama jenis. Gitu kan, lesbian. Nah, lalu transgender itu udah jelas itu salah dalam hukum Islam. Itu sebabnya memang itu nggak boleh berkembang, sebab itu dilarang dalam ajaran Islam. Yang LGBT itu, yang LGBT. Nah, ya khunsa itu bukan LGBT. Tetapi karena memang dia punya kelainan, mungkinlah kelainan fisik, gitu aja. Sederhananya, kelainan fisik yang berbeda dengan laki-laki yang asli dan perempuan yang asli. Gitu. Baik, sudah tinggal 1 menit lagi jam kita. Mungkin sebetulnya menarik ya kalau bicara itu, dan sementara itu yang bisa disampaikan, masih panjang bahasan kita berkenaan dengan pengurusan jenazah terkait dengan model perlakuan antara jenazah laki-laki dengan perempuan, dan termasuk tadi juga masuk di ranah yang khunsa tadi, yang berjenis kelamin ganda. Ya, mudah-mudahan ini menjadi tambahan khazanah pengetahuan kita, ya kan, terutama berkenaan dengan pengurusan jenazah ini, sebab ini menjadi kewajiban kita yang hidup. Ya, mari kita akhiri pengajian kita. Sekali lagi mudah-mudahan memberikan manfaat dan barakah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'fartil 'ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaab fadlika wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillahi min syarri ahli nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.